Meski tak lagi menjadi ibu kota Indonesia, menjadi orang nomor 1 di Jakarta masih begitu diperebutkan bagi sejumlah partai politik yang kini berlaga di Pilkada 2024. Menguasai Jakarta bak menjadi panggung eksistensi bagi siapapun elit politik yang terpilih. Meski demikian, dengan gemerlap Jakarta yang begitu menjanjikan, adalah fakta bahwa provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa ini memiliki begitu banyak masalah yang masih harus diselesaikan. Tak hanya masalah kemacetan, polusi udara dan banjir, PR calon pemimpin daerah khusus Jakarta juga begitu kompleks terkait keberadaan kaum miskin kota. Calon pemimpin Jakarta juga harus bisa merangkul semua pihak di mana keberagaman sosial, budaya, hingga ekonomi begitu terpampang nyata. Kini warga Jakarta memiliki 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Pongrekun Kunwardana ditantang memberikan gagasan terbaik mereka untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan provinsi yang memiliki luas 661,5 km persegi ini. Lantas, gagasan siapakah yang akan menaklukkan warga Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja pemirsa kami ajak Anda untuk membahas mengenai perang gagasan. Sudah kami hadirkan dari masing-masing kubu ya sebelum Alhamdulillah lengkap nih. Senang kita nih diskusinya nih. Sudah ada di paling ujung dari juru bicara tim Dharmakun, Nelson Simanjuntak. Selamat pagi, Selamat pagi, Bang. Nelson. Pagi, halo, salam sehat. Ya, Jangan disinggung-singgung ya, Bang ya. Independen. Duduk aja. Kalau nggak ditanya. Maka disapa duluan karena independen ya. Kemudian ada Mulya Amri, juru bicara Ridwan Kamil. Selamat pagi. Pagi. Wow. Kemudian ada juga Rosi Tompul, politikus PDI Perjuangan yang juga mewakilkan dari tim kampanye atau pemenangan Pramono Rano. Pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Pagi. Sehat-sehat semua ya, pada semeringah semua. Sumringah. Pagi. Sumringah lah, karena kalau tengah ini kan merah nih. Ya, menyala. Gitu. Menyala, Bang. Yang ujung kalau kita lihat sehat dan bahagia. Harus bahagia. Yang sebelah kanan ini wajah baru. Muda dan fresh. Kita mau gambreng dulu nggak? Siapa sweet duluan? Enggak ya, tapi kita dari independen dulu lah mungkin. Benar, Coba. setuju. Jakarta mau diapain? Itu pertanyaannya deh. Wih, ini dia luar biasa. Mari kita lihat dengan penyebutan tadi independen ya. Nah, arti harafiah sendiri ini bebas, tidak tergantung, tidak terikat, tentunya normatif. Dalam artian merdeka, oleh karena itu salah satu sosok ke depan. Dan setelah kita cek, belum pernah ada di Indonesia ini gubernur menjadi calon independen. Dari calon independen? Iya, calon independen ini. Tingkat dunia pun hanya presiden-presiden saja ya. Oke. Jadi fungsi demokrasi itu sudah jalan di Indonesia. Oleh karena itu, Komjen, Dharma Pongrekun. polisi pensiunan Dharma Parekun, Pongrekun, dan Kunwardana. Pak Kun, ini adalah satu pasangan yang cukup serasi di DKI ini ya. Untuk memimpin Jakarta itu kan kerjanya kerja holistik ya. Ya. Artinya kalau dari level elit butuh juga ada komitmen kerjasama dengan legislatif. Betul sekali. Nah, akankah ini menjadi tantangan khusus tersendiri kalau misalnya tadi Anda mengatakan bebas, lepas, tidak ada hutang, tidak ada ewuh pakewuh seperti itu? Nah, jangan lupa baik undang-undang otonomi maupun undang-undang dari DKI ya. Kalau kita sebut DKI sekarang sudah berubah melalui undang-undang perubahan IKN itu tahun 22, dia jadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. 5 kota administrasi, 1 kabupaten. Ya. Ini tidak punya DPRD, jadi di provinsi dia. Kebebasan kemandirian dari bawah akar rumput diangkat, tentunya di provinsi berkenan ini. Nah, yang 2 ini jenius semua ini. Di samping militer, ahli strategi, 1 dari akademisi, dan cocoklah untuk mewadahi
bagaimana DKJ ke depan. Jadi masuklah barang tuh gitu cocok ya. lah katanya. Cocok sekali barang. Dari Jawa. Cocok nih barang. Dari Bang Ruhut. Bang Ruhut. Ini Cocok atau barang, Jakarta Bang? mau diapain nih Bang? Jakarta mau diapain? Mau akan ditinggalkan sebagai ibu kota. Tapi diapain nih Jakartanya? Persoalan-persoalan masih banyak. Ya, jadi Pak Pramono Anung dan adik saya ya, yang kita kenal Sidul anak Betawi. Jadi udah tepat sekali Sidul ini wakil gubernur. Cuma baru sekarang PDIP calonkan Bang. Rano Karno. Baru sekarang PDIP calonkan Bang. Iya, tapi enggak, dia kita calonkan hari itu di Banten. Iya. Sidul. Dia Sidul anak Jakarta, Bang. Dia kader PDIP yang hebat lah. Ya. Selain Pak Pramono Anung itu senior kami di PDI Perjuangan. Jadi antara ya konseptor dan eksekutor nih. Asik sekali. Dan langsung kan Pak Pramono, ya memang ini Jakarta siapapun yang calon dan menjadi gubernur nggak bisa mengatasi apa itu kemacetan. Tapi ide brilian ya dari Pak Pramono, dia akan memisahkan jalan layang bahkan untuk sepeda, motor. Biarkan kita, kalau kita bawa mobil, saya lebih takut dengan motor dari mobil. Cak. Kalau udah kena, kan nggak bisa. Tetap yang bawa mobil disalahkan gitu ya. Kita nggak bisa menang. Jadi terlihat di sini Pak Pramono Anung langsung dia tahu. Dan memang Ketua Umum kami Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri selalu mengatakan kita sebagai kader turun ke bawah, dengar detak aspirasi nadi daripada rakyat. Beliau tahu rakyat DKI ini kemacetan ini. Jadi nanti ada koridor masing-masing, koridor motor, sepeda, mobil. Dan ini di luar negeri udah dilakukan. Padahal ini ide Pak Pramono ini sudah lama. Jadi nggak benar kalau ada yang dikatakan ini utusan atau apa untuk jadi apa. Ini murni dari Ketua Umum kami. Itu baru kemacetan tuh ya? Belum lagi yang lain-lain. Banjir gimana banjir? Iya, banjir Pelik juga. banget Udah itu di sini Jakarta. juga. Banjir juga. Apalagi kan kita tahu kalau bicara banjir dan dia tim sukses ya, mungkin dia sangat fokus di DKI ini. Siapa itu? Ahok. Ahok udah membuktikan. Ya, Ahok udah membuktikan dia ikut nanti. Dan aku dengar kabar-kabar angin, Anies juga mau ikut membantu. Kabar-kabar angin tuh Anies mau membantu karena sebagai Anies ini pemenangan. hubungannya dengan Rano Karno sangat dekat. Betul. Jadi ya apalagi udahlah. kemarin sempat Tapi ketemu nggak ya. nanti di tim pemenangan tuh ada Anies, ada Ahok di situ. Enggak, mereka namanya politik. Demi Jakarta begitu. Demi Jakarta, demi kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, kalau Bang Mulya demi Jakmania mungkin. Bang Mulya, Jakarta mau diapain? Jakarta ini sedang menghadapi persimpangan jalan. Sudah tidak lagi menjadi ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta, daerah Seperti khususnya tadi masih juga ada. DKJ. Iya, DKJ. betul. Jadi saat menghadapi persimpangan jalan, kemudian dibutuhkan orang yang sudah terbukti kreatif, sudah punya imajinasi dan bisa membuktikan imajinasinya itu terbangun. Salah satunya kawasan ini saja di mana kita berada. Ini didesain oleh Bapak Ridwan Kamil. Dan lalu kemudian ke depannya tentunya kita ingin Jakarta kalau sudah tidak menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah ada IKN Nusantara, kemudian perannya itu apa? Jakarta harus beralih menjadi kota global. Karena kita harus bersaing dengan kota-kota lain yang ada di kawasan Asia Tenggara saja. Ada Kuala Lumpur, ada Singapura, ada Bangkok. Harusnya udah ke sana orientasinya. Ibu kotanya di IKN, di sanalah simbol negara kita, simbol ekonomi kita di Jakarta. Tapi kota global yang mensejahterakan. Bagaimana agar semua masyarakat yang ada di Jakarta itu dapat merasakan kesejahteraan dari kota global tersebut. Merasakan kesejahteraan. Tapi rame banget di media sosial nih, konfirmasi. Jadi kan pada bilang kan, Ridwan Kamil, Kang Emil tuh bilang kerja tuh di satu wilayah. Nah banyak juga yang bilang Kang Emil aja di Bandung, tapi kerja di Jakarta. Itu beda. Kang Emil itu migrasi, berencana untuk migrasi. Yang disebutkan oleh Kang Emil adalah ulang-alik. Bepergian sehari-hari, pagi berangkat, kembali lagi ke rumah, dari tempat kerja ke rumah. Maksudnya adalah itu. Antar provinsi gitu? Antar tempat tinggal dan tempat kerja. Dan kalau kita... Saya merasa tersinggung Bang. Gitu. Enggak, bukan tersinggung. Justru kami ingin membantu teman-teman yang sebetulnya anak Jakarta, mungkin kakeknya tinggal di Tanah Abang seperti saya, lalu kemudian orang tuanya udah pindah ke pinggir, ke Klender, Jakarta Timur. Nah, lalu kemudian saya dan teman-teman lain banyak yang kemudian
ke Bekasi, ke Tangerang, dan lain-lain. Padahal mungkin kami kantornya di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, dan banyak yang seperti itu. Dari berbagai kalangan. Dari kalangan mau diapain sama Kang Emil itu? Sama Bang Emil, nggak boleh Kang Emil. Bang Emil dan Babe Ono. Iya, mau diapain itu yang orang-orang ini nih? Perumahan terjangkau di pusat kota. Tapi banyak banget loh, sangat-sangat jumlahnya itu masif ya, dari Bekasi, dari Tangerang, dari macam-macam ya, Via. Jadi akan seperti apa gitu? Mereka orang Jakarta. Jakarta ini satu kota. Jabodetabek ini secara fungsi adalah satu kota. Dan kalau misalnya ditanya tinggal, bekerja, bermain, belajar di satu daerah, ya namanya esensi kota sejak kota itu ada ribuan tahun yang lalu, itu adalah bekerja, tinggal, bermain di satu wilayah. Kita mau mengembalikan ini sejak adanya zonasi. Mau dikembalikan itunya. Itu jadi terpisah-pisah jauh-jauh. Kenapa nggak kita bangun perumahan affordable, terjangkau? Jadi perhatiannya Pramono tadi itu. Kita ingin menyelesaikan inti masalahnya, kembalikan masyarakat tanggapan bisa Bang tinggal Luhut sama Bang di pusat Nelson kota. gimana melihat konsep ini? Kalau tanggapan ini kan kita ada kemacetan tadi jadi isu. Iya, isu kemacetan. Tapi ini kan ada 3 pasang ya. Kita harus jujur, 3-tiganya baik. Bu Megawati mengajarkan kami. Maksudnya nyambung gitu, Bang. Iya, rendah hati, nggak boleh sombong. 3-tiganya baik. Bagus. Tapi Bu Megawati juga mengajarkan kami mengalir, karena yakinlah akan indah pada waktunya. Untuk Pramono dan Rano Karno. Kenapa? Kami melihat 3-nya baik ya. Istimewa yang 2 ini, kayaknya Dharma Pongrekun hebat juga ini, independen. Gitu ya? Bisa. Karena kalau yang satu yang didukung oleh sekampung partai, saya nggak pernah takut. Kenapa? Arahnya ke politik. Akhirnya gesekan-gesekan. Apalagi konflik kepentingan maksudnya. Apalagi kami ya satu ya. Kekuatan masyarakat kan, ibu selalu mengatakan kita ini rakyat loh, turun ke bawah. Rakyat di Jakarta kita tahu sekarang sepak bola Indonesia ini sangat diperhitungkan di tingkat dunia. Kebayang itu kader yang nggak usah kami katakan tapi sudah mendarah daging bicara Persija, Jackmania. Bagaimana waktu bertanding dengan Boboto, berapa kami punya simpatisan meninggal, bos. Meninggal. Jadi mereka ini mengebu-ngebu. Tiada lain. Harus. Ya itu ya. Harusnya ya Bang Rano Karno. Gimana Bang Mulya? Ini udah disinggung. Iya, udah disinggung nih. Soal Persija sama Jackmania ini udah disinggung nih. Bang Emil dengan Babe Ono sudah berkomitmen tidak akan mempolitisasi Persija dalam kampanye. Biarkan mereka memilih dan mereka siapa nih? Iya, pendukung Persija. Bukan yang ini, bukan. Mendukung yang manapun, tapi komitmen dari Rido adalah kalau terpilih itu tentunya akan dicintai, akan didukung, dirangkul, dibesarkan sampai menjadi klub yang sangat besar di level bahkan internasional sekalipun. Jadi kalau untuk saat kampanye ini tidak akan kami politisasi. Bang Nelson? Bang Nelson. Jakarta ulang tahun kemarin 497 tahun. Dewasa penuh. Ini harus dipimpin orang yang tidak terikat apapun. Independen. Oleh karena itu, Dharma Kun, kita pahami. Jakarta ini bukan hanya kota global. Kita akan menciptakan dia setara dengan kota-kota dunia, smart city, smart province. Ini yang belum ada. Nah, sosok yang 2 ini sudah ahli digital. Mereka mendunia. Coba, beliau pernah wakil Badan Cyber dan Sandi Negara. Telik sandi lah kalau kita bilang. Mau rahasia orang atau apa. Beliau yang selama ini yang selalu menghindari hoax. Bagaimana bocornya hoax di negara kita. Pembangunan saya pikir sama dengan luar negeri. Kita rekanku yang 2 sudah ada tol, sudah ada semua. Tetapi bagaimana 9 juta rakyat siang, 10 juta malam. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, visi utama kita menjadikan Jakarta ini bukan hanya kota jasa, kota ekonomi, kota yang mapan, kota yang beradab, dan kota tempat kita tinggal. Sudah di sini kita berada puluhan tahun. Saya pikir Jakarta tidak kekurangan rupiah atau apa. Namun kesenjangan yang bisa dipelihara, saya bisa lihat bagaimana
Pak Komjen Dharma menghantam virus itu sebagai apa di sini. Oke, berarti tidak kurang dana negara ini, artinya JIS bisa gratis. Kita akan lanjutkan Tadi kalau kau pilih. Tidak kurang anggarannya. Iya, kalau kau pilih. Itu dia. Gitu ya? Iya, jangan kau paksa orang belum dipilih. Oke, jangan dipaksa orang nonton. Warga Jakarta harus nonton nih, karena kita bakal balik lagi nih, kita bakal bahas lagi. Usai jeda kita segera kembali pemirsa. Jangan kemana-mana ya. Oke, kita tadi sudah di segmen awal ya bicara soal gagasan. Nah, ini mungkin agak segmented nih. Bicara soal boleh nggak sih saya pakai jargonnya biar adil ya, biar nggak pakai jargon ini gitu. Saya pinjam punya Pak Anies. Pak Anies, selamat pagi Pak Anies ya. Jadi bahagia warganya, maju kotanya, kan begitu kan? Nah, bagaimana mengimplementasikan ini begitu ya dari teman-teman semua begitu? Saya mulai dari kebalikan nih, sekarang dari Bang Mulya deh. Bang Mulya, Jakarta yang bahagia warganya, kesejahteraannya, pekerjaannya, bagaimana mewujudkan itu? Oke, pertama soal kebahagiaan itu banyak terkait dengan waktu. Bayangkan rata-rata orang yang tinggal di Jakarta sekarang itu habis waktu 2 jam sampai 3 jam untuk bepergian dari rumah ke tempat kerja. Sekali jalan 1,5 jam, balik lagi 1,5 jam lagi, 3 jam. Bayangkan seandainya itu bisa dipangkas, jadi hanya tinggal setengah jam atau 1 jam. Gitu. Caranya dengan tinggal kembali di pusat kota. Jadi akan disediakan perumahan terjangkau. Iya, kayaknya banyak gedung-gedung. Lahan itu banyak. Bukan kita bicara soal rumah di atas lahan, tapi rumah vertikal. Karena lahan itu jumlahnya terbatas, luasnya terbatas. Tapi kalau kita berpikir vertikal, luas lantai yang bisa terbangun itu hampir tidak terbatas. Membangunnya di atas stasiun gitu maksudnya? Di atas stasiun, di atas lahan-lahan yang underutilized, masih banyak lahan-lahan di atas. Jangkauannya bisa sampai sejauh itu? Itu bukannya urusan pusat yang kayak gitu? Nah, antara lain transisi tadi dengan beberapa fungsi-fungsi pemerintah pusat akan pindah ke IKN, tersedia opportunity lahan-lahan yang kemudian bisa kita pikirkan ulang. Dibutuhkanlah imajinasi ala yang biasa dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil. Ini mau dijadiin apa? Perumahan terjangkau. Karena mau membangun rumah susun, mau di pusat kota atau maupun di pinggir kota di ujungnya Bekasi atau Tangerang, itu kan biaya konstruksinya sama. Yang membedakan hanya biaya tanah. Kalau biaya tanahnya ini sudah disediakan oleh pemerintah, itu kemudian sama, jadi sangat terjangkau. Belum kalau kita bicara soal kemungkinan subsidi-subsidi lain dari pemerintah, dari sektor swasta yang bisa berkontribusi untuk membangun itu luar biasa. Dan Jakarta akan menjadi tempat yang kembali vibrant, orang bisa kembali makan pagi di rumah, orang bisa kembali makan malam di rumah. Tapi kebahagiaan. itu kan waktunya tidak singkat, butuh waktu yang sangat-sangat lama untuk membangun itu. Membangun rumah susun berapa lama? 1,5 tahun, 1 tahun sampai 1,5 tahun. Dalam periode 5 tahun ini berapa banyak? Kalau misalnya lahannya sudah diidentifikasi dari sekarang, lahan pemerintah di atas pasar ini, di atas stasiun ini, di atas X gedung ini yang nantinya akan dipindahkan, lahan yang underutilized atau kosong, itu kemudian 1 gedung 1,5 tahun, 1 tahun sampai 1,5 tahun. Seandainya udah teridentifikasi dari awal, berapa puluh tower yang bisa dibangun sekaligus. Itu bicara soal gedung-gedung yang perkasa begitu. Bagaimana juga dengan masyarakat saat ini yang masih belum merdeka mereka masih terjajah begitu. Artinya tempat tinggal mereka aja belum jelas begitu. Iya, justru ini kembali yang diperlukan adalah kejelasan tempat tinggal. Dengan adanya unit-unit rumah yang vertikal ini kan kemudian menjadi kejelasan bagi status tinggal mereka. Tapi yang kalau pekerjaan mereka juga tidak terlalu banyak biayanya, seperti apa? Saya mau menjelaskan. Kebanyakan ini pusat kota Jakarta ini berapa banyak yang coba dihitung dari segi cleaning service, dari segi security, dari segi parking, dari segi office boy atau office girl. Dari mana mereka datang? Kita udah banyak dari luar. Ya, kenapa enggak? Mereka kerja jadi office boy, office girl di gedung sebelah. Tiap pagi tinggal turun dari rumah susun ke gedung sebelah. Itu dari segi kebahagiaan dari satu. Belum lagi kalau soal mental health, salah satu program unggulannya rumah mobil curhat dan lain-lain. Iya, itu ya kalau kita bicara soal kebahagiaan itu banyak sekali. Kang Emil salah satu yang pakar soal kebahagiaan. Nanti kita bisa bahas. Bagaimana cara mewujudkan masyarakat bahagia oleh Pramono Rano Dul Karno? Iya. Kalau Rano bikin masyarakat bahagia, bukan masyarakat Jakarta saja, Indonesia bahkan dunia. Sidul anak Betawi, itu kan bahagia, nggak makan episode itu. Mau diulang terus, mau diulang terus kan, melihat dia mandrak dan lain sebagainya kan. Nah, dan ketokohan-ketokohan Betawi di situ dilihat ya. Jadi
saya terima kasih Mas saya Mulia. Mas Mulia. Kenapa? Memang kalau waktu kampanye semua seperti tadi nih, layar saya ini, ya enaknya persis kayak beruang madu. Ini kan bangunan akan dibangun tower kan, semua yang nggak punya rumah. Beruang madu tapi nggak dapat madunya kan gitu kan. Kenapa? Kita baru selesai pemilu, makan gratis. Sekarang pusing, terus saja anggarannya diturun. Itu makan gratis. Apalagi ini bangun gedung, ngeri kali. Anda pesimis sih, Bang? Hah? Anda pesimis ini? Ya, saya jujur saja. Itu yang saya katakan tadi dibilang sama sahabat saya, anak Medan ini. Wow, manyalah abangku. Ya kalau janji, masih Feli mengatakan. Nah, jadi apa dong? Jalur-jalur tadi itu emang nggak pesimis juga. Buktinya, negara di luar udah melakukan konsep daripada Mas Pramono Anung. Bang, tapi itu juga bukan waktu yang singkat buat kayak gitu, butuh waktu juga. Oh enggak, kalau itu udah tinggal aja dibelok-belokin. Kurang apa Anies? Apa nggak cepat itu? Jalan 2 jalur jadi 1,5 jalur. Tinggal digeserkan aja. Bang, jalan tuh bertambah loh, Bang. Jangan dikecilin lagi, Bang. Ya, bayangkan, ini juga bisa, percayalah. Karena kita tahu ya, Mas Pramono Anung ini memang senior kami di PDI Perjuangan, orang yang sangat hebat, tapi sangat low profile. Gitu ya? Dia bisa melakukan, dia orangnya nggak banyak ngomong. Dan ada Rano Karno sebagai eksekutor. Tapi jangan dipisah, Bang, nyebut namanya. Tadi Abang nyebut namanya dipisah. Pramono. Enggak, gitu. Pramono, Bang. Jangan dipisah, Bang. Nanti tafsirnya beda. Enggak, biar atau tarikan nafas, Bang. itu yang saya katakan, kalau Pram kan banyak nama Pram. Jadi semua terasa. Itulah, Ibu selalu mengajarkan kita, semua rakyat itu, semua orang, wongke, manusiakan. Inilah kemenangan kami. Karena PDI Perjuangan itu rakyat. Nah, itu tujuannya rakyat. Kalau dari Bang Nelson, apa nih membuat rakyat Jakarta bahagia ini yang pekerjaannya dan ada. sehat? Iya. Ini yang menarik ya, yang belum pernah dijalankan. Kembali ke laptop, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Di sana hanya 2 kata kunci. Satu welfare, yang Anda sebut tadi, kesejahteraan, dan satu Greenpeace. Wah, ini bahasa ini enak sekali ya. Dan ini sudah kita terjemahkan, tapi belum jalan oleh aparat kita. Saya garansi itu. Ada 6 sektor kebutuhan rakyat DKI, DKJ sekarang yang belum jalan. Nomor 1, pendidikan. Nomor 2, kesehatan. Nomor 3, pangan, sandang. Nomor 4, infrastruktur. Nomor terakhir, tentunya inilah Trantibum. Masa sih belum jalan, Bang Nelson? Kalaupun jalan sudah kita ketahui. Masih kita realistis juga lah, Bang. Masa belum jalan, Bang? Artinya masih banyak yang tidak sekolah. Ya, artinya belum optimal, Iya. Bang. Kalau jangan disebut dibilang belum jalan, Bang. Kalau disebut bagaimana program anak belajar 12 tahun. Mari kita data. Jangan jadi pendatang atau apa yang sekolah. Anak seperti tadi, Betawi asli itu. Katakan kita puluhan tahun udah KTP DKI pendatang. Mari kita lihat kesra guru-gurunya tidak. Jadi tidak ada satu balancing di antara 2 ini. Anggaran tadi banyak saya bilang. 20% dari Undang-Undang Dasar 45 loh. Kesehatan. Bagaimana saya ke rumah sakit, sudah saya sakit, masih ditanya lagi BPJS. Mati Jakarta duluan. Sehat, ya kan? Dari sini andil-andil tadi kita sudah mengetahui bersama. Bisa enggak? Sudah digital ini tahun 2004 oleh Pak SBY, kalau saya nggak salah, digital. Kok manual lagi? Ini loh. Anda melihatnya sistem itu dari toolsnya, bukan dari manpowernya, saya pikir jangan diproyekkan. Jujur saja. Ini yang penting. Jangan disalahgunakan. Mau sih kita katakan, banyak yang ketangkap. Dan satu lagi, ini 2 ini ahli penegak hukum. Satu Pak Dharma, Pak Kun, dari sisi digitalnya, kita udah tahu orang itu mau ke rumah kita. Tidak harus CCTV atau apa. Mau ngapain dia kita ketahui. Itukah yang akan kita jadikan smart province, smart city? Ini banyak hal. Kita bangun dulu. Penataan yang saya katakan belum jalan itu. 0,5 tambah 1%-nya, mari. Selebihnya, 5 tahun ke depan, kita tunggu Dharma Kun. Benar-benar ya. Ada komentar, Bang, soal ini, Bang? Ada komentar soal ini? Saya tambahin. Di kampung kami ya, Korea sana. Saya belajar dari hula-hulaku ini. Jalan itu berlubang-lubang.
Sekarang lubang itu berjalan-jalan, kan ada peningkatan. Oke. Demikian. Nanti kita nantikan ya respon dari Bang Ruhut dan juga Bang Mulya. Tapi usai jeda ya, kita tahan dulu. Warga Jakarta jangan kemana-mana, tetap saksikan kami ya. Usai jeda kami segera kembali. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta mulai persiapkan area dan tempat tambahan jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Rencananya pemimpin umat Katolik sedunia itu akan mengunjungi Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal. Beberapa persiapan menyambut kedatangan Paus Fransiskus telah dilakukan oleh petugas Gereja Katedral sejak beberapa bulan terakhir ini. Pihak gereja memasang papan "Selamat datang" berhias wajah Paus Fransiskus. Papan sambutan kedatangan ini semakin spesial dengan hiasan wayang dan corak motif batik yang menunjukkan keindahan budaya Indonesia. Tempat spot foto dengan gambar Paus Fransiskus juga disediakan oleh pihak gereja bagi jemaat yang ingin bersuafoto atau foto bersama. Meski Gereja Katedral melakukan sejumlah persiapan, umat Katolik masih terlihat bisa menjalankan ibadah misa mingguan seperti biasanya. Kita lanjutkan dialog pemirsa. Kalau tadi juga off air-nya luar biasa panas ya, seru banget pembahasannya. Bang Ruhut, Kepo kan, kepo masih kan? Tantangan Jakarta kan luar biasa masif, banyak banget. Nah, kira-kira yang menjadi prioritasnya dan mungkin sudah dibahas juga dalam kurun waktu berapa? Karena warga Jakarta itu kan juga rasional ya, mereka butuh sesuatu hal yang konkret begitu, Bang. Iya, ya itulah seperti yang dikatakan Ibu Mega, bukan hanya di Jakarta, ya. Calon-calon kami di seluruh provinsi di Indonesia ya. Saya kebetulan kemarin datang deklarasi di Kalimantan Tengah. Pasangan kami Haji Nadarsa dan Supian Hadi ya. Kita turun ke bawah belusukan untuk rakyat, termasuk Jakarta. Belanja masalah ya. Belanja masalah, Ibu suruh. Karena itu kalian jangan ya arogan, rendah hati, rebut menangkan hati rakyat itu. Jadi termasuk Jakarta ini, Mbak. Ya. Saya nggak ada maksud apa-apa ya. Dengan Anies juga sekarang udah mulai mendukung kita, kan dia sakit hati. Kata siapa, Bang? Dia sakit hatinya kemana dulu nih, Bang? Ini klaim nih. Sakit hati kemana dulu nih, Bang? Sakit hatinya kita bisa tahu dari pendukung-pendukung Anies yang di mana? Yang PKS. Aduh. Merembet ke sana. Iya, itu fakta. Dan wakilnya RK, si Mas itu sahabat saya juga. Iya, kan dari PKS. PKS itu kesal karena Anies adalah segalanya. Udah persis seperti lagu kaulah segalanya Anies, kan gitu. Ya, itu susah loh diobati sekejap itu. Jadi prioritasnya ini melanjutkan apa yang sudah Anies buat. Karisma Anies untuk rakyat ya kita harus baik. Kan ini dalam kehidupan ini kayak aku si Poltak Raja Minyak, ada baiknya, ada juga nggak baiknya. Begitu juga Anies. Kadang-kadang songongnya kita kesal juga ya. Karena dia orang pinter. Jadi mau dirangkul apa enggak nih, Bang? Abang setengah-setengah. Kita rangkul. Abang ngomongnya bingung ini. Iya, namanya politik. Yang baik kita ambil. Anies yang baiknya banyak. Karena itu bayangkan kemarin kalau Anies kita dukung, saya dan Ahok itu gimana ya cara kerjanya? Bingung nggak sih, Bang? Ya kita gimana juga waktu itu. Tapi namanya politik. Ya politik itu last minute. Kalau memang itu yang diputuskan, kita akan kerja. Kami tegak lurus kepada Ibu Mega. Siapapun yang dikasih Ibu Mega, kita siap. Baik. Bang Mulya. Ada pernyataan dari Ridwan Kamil loh. Segala yang bagus, yang sudah hebat dari gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk di situ Pak Jokowi, Pak Suki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, ya kan? Bahkan Anies Baswedan juga disebut oleh RK. Betul. Mana yang akan menjadi prioritas? Akan dilanjutkan semua yang bagus. Loh, itu tidak perlu dibahas lagi sebetulnya. Selesai sudah itu. Kita ingin menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Dan Jakarta sebagai daerah khusus yang memang kekuatan dia ekonomi akan menjadi salah satu mesin untuk mendukung Indonesia bisa tumbuh ekonomi. Berapa nilai Jakarta di mata RK Suswono? Nilai saat apa nih maksudnya? Nilai Jakarta, kondisi Jakarta saat inilah. Pontennya Ponten atau skornya. Kan Anda konsisten dong, bilang tadi katanya kita lanjutkan yang sudah bagus. Nah, sekarang begini, kalau kita lihat secara nasional, Jakarta itu mungkin 9. 9 Jakarta? 9?
kalau kita lihat secara internasional masih jauh. Maksudnya kalau kita lihat dari segi soal indikator ekonomi, masih banyak indikator sosial. permasalahan begitu. Kan saya bilang secara nasional. Kalau bisa masalah di daerah-daerah lain masih banyak lagi desa-desa tertinggal, terpencil dan lain-lain. Kan kalau secara nasional, Jakarta udah sampai di sana. Tapi kalau secara internasional, Jakarta ini masih perlu kita push. Karena kalau kita lihat soal tourism, soal pariwisata. Kalau weekend itu Jakarta dari segi okupansi hotel itu turun. Jadi orang datang ke Jakarta untuk bisnis, bahkan dari luar negeri. Iya. Itu topik yang berbeda lagi. Nah, kita bandingkan kalau misalnya Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, seperti tadi. Weekend itu stabil karena hari biasa itu bisnis di sana. Weekend bahkan orang-orang Jakarta, orang-orang dari Indonesia liburan ke Malaysia segala macam. Kita sering kita lihat. Nah, kalau weekend banyak nggak orang dari Bangkok, dari Kuala Lumpur, dari Singapura weekend ke Jakarta. Jadi budaya tourismnya ya. Kebudayaan pariwisata itu harus kita tingkatkan karena apa? Ini salah satu yang padat karya. Bagaimana masyarakat Jakarta bisa mendapatkan kesempatan? Salah satunya ya dari tourism tadi. Nah, kembali lagi ke perumahannya tadi itu juga salah satu yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Apalagi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ada fokus untuk menyediakan 3 juta rumah. Nah, ini kan salah satunya 1 jutanya ini di perumahan di perkotaan. 500 ribunya dalam bentuk rumah vertikal, 500 ribunya dalam bentuk hunian di atas tanah. Jadi ini salah satu bagian dari upaya mendukung ke sana. Kesejahteraan rakyat, salah satunya sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, bahkan gizi, dan tempat tinggal, atap di atas kepala. Ini juga menjadi bagian dari sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak dari pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. 9 nilainya dari karya gubernur yang sebelumnya. Ya. Bang Ruhut dulu sebelum saya bilang itu. Berapa nilai Jakarta saat ini, Bang? Sekarang ya antara 6-7 lah. Kok ini berani kasih 9 loh, Bang? Kok kenapa kok nilainya minta Anies jadi Ibu ini? ngajarin kami kita ngomong fakta. Jangan juga seperti Anies kemarin kasih nilai Pak Prabowo 11 itu kebangetan. Bayangin lihat Ganjar kan dia sopan 50-an kan gitu. Ini juga aku sopan nggak merah 67. Tapi kadang-kadang kalau aku di jalan pening juga aku tante. Kenapa aku nggak pening? Pengen merah gitu. Jalan 2 jalur jadi 1,5. Jadi macet banget. Macet banget. Sumur resapan masih di mana-mana. Aduh, kadang-kadang kena kebegrek, kena mobil aku. Aduh, sport jantung juga aku kan. Hal-hal seperti itu. Walaupun kadang-kadang kita bisa lihat ya, bagaimana adanya JIS kita hormati ya. Tapi ya jujur aja Persija sempat marah nggak dikasih pakai itu kan. Mau dikasih? Enggak. Mau dikasih nggak? Enggak dikasih pakai. Rano mau ngasih nggak? Oh, kita pasti kasih pakai dong. Kalau itu kan aset ya. Cuma nggak gratis katanya. Ya kita nggak, profesionalisme itu kadang-kadang bayar juga untuk bertanggung jawab. Ada biaya operasional begitu, Bang. Jangan juga seperti sahabat saya independen. Mau kasih, itu kata orang Jakarta, mimpi kali ya. Bang Nasa gimana, Bang? Baik. Jeda iklan kita menginspirasi saya. Apa, Bang? Senantiasa kita menyebut kecap saya nomor 1. Ternyata tidak. Dharma Kun, pertama sekali ini orang adalah inovator. Belum pernah tampil kalau di birokrat sejati, kecuali abdi negara. Ada saingannya loh, Ridwan Kamil. Sang inovator juga loh. Dia bekas dari Bandung ya. Nah, jadi hal lain di samping inovator, ini jelas sekali ya. Kita udah bicarakan tadi COVID ke depan yang dia bilang di dalam YouTube-nya. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, ini alat penegak hukum yang memegang pedang keadilan ke depan. Karena hukum kita masih antah berantah. Di Jakarta ya? Saya jamin itu, ya. Baik di Jakarta maupun Indonesia. Yang keempat, dia futuristik. Sudah memikirkan apa yang akan kita lakukan. Baru mulai masuk welfare, kesejahteraan yang bagi rakyat kecil kita bangun dulu. Coba kita lihat, kami dari mulai bawah seperti tadi KTP, tidak ada bayaran, tidak ada, sukarela semua ini. Tapi nyatut. Nanti kita lihat di tim itu ya. Nyatut nama orang. Kita lihat sudah termasuk anak yang Anies, ada 3 poin. Undang-undang mengatakan persyaratan itu dipenuhi. Yang kedua, KTP tadi itu menyebut nama ya, seorang kombes, Ade Simanjuntak juga sudah menyatakan tidak ada. Yang ketiga, kami sudah mengumpulkan 857.000 sekian.
Yang diminta KPU dengan penduduk DKI 9 juta lebih kurang dapat 7,5%. Terkumpul 628.000. Nah ini sudah di atas dari segalanya sebenarnya, tinggal harapan. Bagaimana? Jangan memilih kucing dalam karung itulah. Saya udah katakan futuristik, profesional, penegak keadilan, dan tentunya pengayom bagi rakyat di DKJ. Hal lain, kita mau lihat dulu inovator itu yang belum pernah ada. Itu arti inovator. Baru nama independen. Tadi yang siapapun tadi Mbak katakan rakyat di DKJ sudah warif, sudah waras, sudah sehat dan akan menentukan pilihannya pada saat itu untuk Dharmakun. Wih, November masih panjang. Pagi ini, tapi pagi ini bukan kaleng-kaleng loh, luar biasa. Iya, konsep-konsepnya luar biasa. Luar biasa. Meskipun juga konon kabarnya juga tim pemenang belum dibentuk juga katanya. Gitu ya. Belum ya. Tapi Bang Ruhut, Bang Mulya dan udah cocok banget. Udah nggak semangat. Udah ini loh. Internal kami sudah. Bapak Profesor Kamarudin Simanjuntak. Oke. Baik. Sudah. Jadi kami jauh-jauh sebelum orang memikirkan, TV One memikirkan ke depan. Oke. Kalau sudah keluar tuh TV berarti kita harus mengakhiri diskusi kita ini. Terima kasih Bang Jason, Bang Mulya, terima kasih. Bang Ruhut, terima kasih. Sehat selalu untuk Abang dan semuanya juga. Sehat-sehat dan tetap semangat. Oke.